Pertemuan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan materi yang berkaitan dengan pengantar administrasi pembangunan. Ini berkaitan dengan mata kuliah administrasi pembangunan. Materi-materi yang berkaitan dengan pembangunan itu sesungguhnya memiliki irisan maupun titik temu dengan materi perkuliahan yang lain, misalnya teori dan isu pembangunan, ekonomi, politik, dan pembangunan, meskipun secara spesifik masing-masing mata kuliah itu memiliki kajian yang berbeda dengan yang lain, tetapi di dalam penjelasan-penjelasannya akan ada banyak irisan yang saudara dapatkan. Karena memang administrasi publik itu ujung dari kira-kira kompetensi mahasiswanya itu ada dua. Pemahaman terhadap kebijakan publik dan pemahaman terhadap pembangunan. Jadi bagaimana pembangunan itu dibingkai di dalam kebijakan publik. Jadi hal itulah yang sesungguhnya ditekankan bagi saudara yang menjadi mahasiswa di program studi administrasi publik. Bagaimana saudara memahami pembangunan itu, dan saudara bagaimana memahami dan menguasai kebijakan publik sebagai bagian dari proses melaksanakan pembangunan. Jadi itu gambaran supaya saudara-saudara bisa lebih jelas lagi ke depannya, kira-kira saya ini kuliah di administrasi publik ini ingin menguasai apa misalnya. Itulah yang kira-kira harus saudara kuasai. Pemahaman saudara terhadap pembangunan, kemudian pemahaman saudara terhadap kebijakan publik. Jadi dua hal itu. Oke, saya lanjutkan ya, berkaitan dengan pengantar administrasi publik. Sekarang kita masuk ke pengertian administrasi. Apa yang dimaksud dengan administrasi? Secara bahasa, administrasi itu berasal dari bahasa Latin, ad dan ministrate. Ad artinya sama dengan to atau ke dalam bahasa Inggris, atau kepada. Sedangkan administrate dalam bahasa Inggris adalah serve, yang berarti melayani atau memberikan arahan. Jadi administrasi secara singkat itu adalah menunjukkan kepada sesuatu yang mengarahkan. Jadi begitulah para administratur pemerintahan dan administratur pembangunan itu adalah memberi arahan. Memberi arahan maksudnya apa kira-kira kata lainnya? Ada yang bisa membantu saya menerangkan? Mengarahkan atau memberi arahan itu apa kira-kira bahasa lainnya kalau di dalam kebijakan publik? Apa? Memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk, oke. Tadi Alifa Nur Safrina ya. Yang lain? Saya memberikan masukan, Mbak. Memberikan masukan. Memberikan masukan, Robi ya. Oke, ada lagi? Ana Hasanah? Ya, saya barusan yang jawab memberikan petunjuk, Bapak. Oh, memberi petunjuk, oke. Ada yang lain? Mengarahkan jalan, Pak. Mengarahkan jalan, oke. Ada yang lain? Ada kata-kata yang lain selain mengarahkan dan memberi petunjuk? Membimbing, Bapak. Membimbing, oke, masuk. Putri. Melayani. Melayani. Tadi ada kan kata-kata memberi pelayanan. Selain memberikan pelayanan dan arahan dan petunjuk, apa lagi? Memberi panduan, Pak. Memberi panduan. Oke, memberi panduan. Bagus. Ada yang lain lagi? Menuntun, Pak. Menuntun. Ada kata lain lagi yang sesungguhnya tidak terlalu linier dengan mengarahkan, memberi panduan, petunjuk, yaitu memfasilitasi. Jadi administrator itu adalah orang yang memfasilitasi. Sehingga di dalam pelayanannya
dia memberikan petunjuk, memberikan arahan, dan memfasilitasi gitu. Itulah yang sesungguhnya dikehendaki di dalam administrasi publik. Jadi administratur publik itu orang yang menjalankan kebijakan publik itu adalah orang yang memberi pelayanan, memberi arahan, memberi petunjuk, memberi panduan, melayani, kemudian memfasilitasi. Jadi misalnya begini sederhananya, saudara datang ke kantor pemerintah misalnya, atau saudara datang ke kantor-kantor yang berkaitan dengan administrasi publik, kepentingan publik. Jadi tidak ada istilah, oh saya tidak tahu, itu bagian itu. Enggak, dia yang ditanya itu kemudian secara aktif membantu, memfasilitasi orang yang datang ke kantor pemerintah itu untuk dimudahkan. Itu tidak dilempar. Kalau dilempar silakan ke sana, silakan ke sana, silakan ke sini, silakan ke situ. Itu namanya dipingpong. Orang kalau dipingpong itu capek tahu gitu kan. Nah, itu berarti kita tidak datang ke instansi pemerintah. Coba saudara kalau datang ke instansi bisnis. Saudara kalau beli sesuatu di satu toko, dia kalau tidak ada biasanya dicarikan oleh yang jual toko itu. Itu pelayanan namanya. Itu apa namanya, pemberian fasilitas namanya. Tidak perlu saudara muter-muter di pasar ke sana kemari, cukup saudara berada di situ, saudara difasilitasi, dilayani dan diarahkan gitu ya. Jadi itu bahasa sederhananya dari administrasi. Bahasa sederhananya administrasi menurut William Morris yaitu pelayanan. Gitu ya. Nah, sehingga ada yang mengartikan administrasi itu dalam arti sempit itu adalah ini. Secara arti sempit atau secara mikro, administrasi itu juga bermakna proses surat menyurat dan pencatatan. Saudara-saudara, itu perlu saudara perhatikan bahwa ada yang mengartikan administrasi itu secara sempit, ada yang mengartikan proses administrasi pencatatan. Itu sering saudara dapat dan temui kan di kantor-kantor pemerintah, di lapangan dan seterusnya, pengertian administrasi itu. Nah, lebih dari itu juga administrasi berkaitan dengan surat menyurat. Ada pula pengertian dalam arti sempit, administrasi itu berkaitan dengan penyusunan dan pencatatan data, itu administratif. Begitu pula berkaitan dengan pencatatan informasi. Misalnya saudara mendapatkan data pengumuman tertentu di kantor tertentu, misalnya, itu adalah bagian dari hal yang berkaitan dengan administrasi. Nah, saya punya pertanyaan yang agak sederhana kepada saudara-saudara. Tolong dijawab. Ada pengertian administrasi yang sering disalahartikan atau disalah terjemahkan oleh orang, terutama di Indonesia. Administrasi itu dikonotasikan dengan kata yang salah. Apa kira-kira yang saudara temui? Pengertian administrasi yang dikonotasikan dengan makna yang salah. Kalau tadi secara bahasa sudah, ini dalam arti sempit, saya jelaskan. Tetapi ada pemahaman dan pengertian administrasi di kalangan masyarakat tertentu, terutama di kantor-kantor tertentu, yang mengartikan administrasi itu dengan cara yang salah. Apa itu? Saya, Bapak. Silakan. Pembiayaan, Pak. Oke, pembiayaan. Siapa tadi yang jawab itu? Ada dua yang jawab, Pak. Siapa? Saya sama Nunung. Kamu sama Nunung. Oke, nanti boleh ambil hadiahnya ke saya ya. Saudara dapat hadiah karena jawabannya betul. Jadi kalau kita datang ke kantor tertentu dari pemerintah itu biasanya kalau kita selesai mengurus surat menyurat keperluan kita, biasanya ada petugas yang bilang administrasinya Pak, kan? Atau administrasinya Mas, atau administrasinya Mbak, administrasinya Bu gitu. Nah, kalau kita tanya administrasi, biasanya dia jawab, kalau kita tanya berapa, seikhlasnya gitu kan. Jadi ada dua di situ yang salah. Pertama adalah pengertian administrasi yang disalahkan,
yang menjadi bagian sesuatu salah yang kemudian dilembagakan, bahkan dijadikan pengetahuan yang oleh Jaya Suprana itu disebut dengan kelirumologi, keliru yang sudah dibiasakan bahkan menjadi pengetahuan. Yang kedua adalah praktek pungli yang itu menggunakan kata-kata ikhlas. Jadi seikhlasnya, padahal kata ikhlas itu urusannya orang dengan Tuhan dalam hal ibadah, tapi digunakan sebagai modus untuk melakukan praktek pungli. Tahu pungli kan? Apa pungli itu? Iya. Pungut liar, Pak. Pungutan liar, Pak. Pungutan liar, Pungutan yang liar. mestinya tidak ada pungutannya kemudian dipungut. Bukan soal jumlah 1.000, 2.000, 5.000 atau 10.000, tetapi itu adalah sesuatu yang menyimpang. Karena dia dibiasakan, dia menjadi kultur. Itulah bahayanya ketika sesuatu dibiasakan menjadi kultur, kemudian setelah lama-lama dia menjadi mendarah daging. Malah kalau tidak melakukan itu menjadi salah. Karena birokrasi yang bekerja memberikan pelayanan itu dia sudah digaji, dibayar untuk itu, sehingga dia tidak boleh memungut lagi biaya dari pelayanan yang dilakukan. Itu adalah tugas dan tanggung jawab dia. Sehingga siapapun yang dilayani, orang miskin, orang kaya, perlakuannya sama. Tetapi kalau ada budaya pungli, maka orang kaya yang lebih diutamakan, sementara orang miskin yang tidak punya uang selalu akan tersisih karena dianggap tidak bisa memberikan seikhlasnya. Orang datang aja ke kantor itu susah gitu, apalagi untuk memberikan pungli gitu kan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu pengertian administrasi yang disalahgunakan oleh oknum-oknum birokrasi maupun masyarakat kita yang tidak memahami administrasi secara baik dan benar. Jadi ilmu yang kita pelajari sekarang, ilmu administrasi itu adalah ilmu yang mulia, yang mengajarkan kepada kita bagaimana mestinya pelayanan kepada masyarakat itu dilakukan dengan baik dan benar. Nah, saudara-saudara, ini adalah pengertian administrasi dalam arti yang luas atau secara istilah. Pengertian administrasi itu adalah dalam arti yang sangat makro, itu adalah serangkaian proses serangkaian atau serangkaian proses. Jadi dia tidak hanya satu saja, surat menyurat saja misalnya, enggak, tapi dia serangkaian. Kalau dia serangkaian berarti mulai dari pencatatan, kemudian pengarsipan, kemudian pemrosesan data, kemudian sampai kepada perumusan atau perencanaan kebijakan, kemudian pelaksanaan kebijakannya itu, bahkan kemudian pada level evaluasi, sebelum evaluasi ada kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan itu, dan terakhir adalah evaluasi, dan evaluasi itu ujungnya adalah rekomendasi supaya program-program pembangunan atau program pelayanan itu bisa tepat sasaran dengan cara yang efektif dan efisien, mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dengan sasaran yang tepat. Kira-kira begitu. Tidak perlu harus saya sesuaikan dengan teks yang saya sampaikan. Jadi administrasi itu adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menyusun, melaksanakan, melakukan kontrol, evaluasi, dan rekomendasi berkaitan dengan pelayanan sehingga mencapai tujuan tertentu sesuai dengan sehingga tepat sasaran gitu ya. Nah, itulah pengertian dari administrasi dalam pengertian yang luas. Jadi dia memiliki pengertian yang sangat makro, saudara-saudara. Tidak hanya sekedar misalnya pengertian dalam arti mikro atau dalam arti sempit, sekedar surat menyurat dan administrasi atau pengolahan data saja. Tidak. Tapi kalau administrasi, surat menyurat, dan pengolahan data itu betul bagian dari
kegiatan administratif itu. Tapi tidak hanya berhenti di situ, tapi juga berkaitan dengan bagaimana serangkaian proses pelayanan mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan di lapangan, yang kita sebut dengan pengendalian atau leading itu, kemudian ada kontrol, kemudian ada evaluasi, kemudian ada rekomendasi. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan itu bisa tepat sasaran dan mencapai tujuannya. Mencapai tujuan dengan apa? Dengan cara-cara yang rasional. Apa cara-cara yang rasional? Cara-cara yang efektif, efisien, dan ada inovasi serta kreativitas. Salah satu unsur rasional itu adalah adanya inovasi dan kreativitas. Jadi pelayanan itu tidak mesti begitu-begitu saja. Misalnya, pelayanan itu kita harus datang ke kantor pemerintah, membawa surat pengantar dari RT, kemudian ke RW, ke desa, kecamatan, baru ke dinas. Tidak mesti begitu. Bisa jadi data kita sudah terintegrasi dari desa ke dinas, sehingga kita tidak perlu lagi ke RT dulu, karena data kita sudah muncul di dalam sistem administrasi kependudukan. Cukup kita mengisi data kita di aplikasi kependudukan, misalnya kita mau bikin apa atau memperpanjang apa di dalam sistem aplikasi itu. Selanjutnya, ketika data kita sudah terverifikasi dalam 1x24 jam, maka muncullah surat yang kita urus itu di dalam gadget kita yang kita sudah menginstal aplikasi itu. Bagaimana tanda tangannya, Pak? Sekarang tanda tangan kepala dinas, tanda tangan bupati itu sudah bisa diverifikasi dengan barcode. Jadi tidak perlu tanda tangan lagi, tapi isinya barcode gitu loh. Dan itu sudah muncul di gadget kita. Jadi pelayanan itu tidak lagi manual pada masa lalu gitu, diketik dengan mesin 10 jari misalnya kan. Kemudian kita membawa berkas ke sana kemari, panas-panas, berdiri di depan loket gitu kan, antri dan segala macam. Tidak lagi begitu. Pelayanan itu bisa dilakukan di aplikasi dan gadget kita, sehingga kalau sudah selesai muncul lagi di gadget kita, dan pada saat kita ngurus kita tinggal mengirim PDF-nya ke instansi di mana kita perlu menunjukkan surat itu. Bisa jadi hanya sekedar tidak perlu lagi dikirim gitu, tapi bisa jadi sudah cukup di dalam aplikasi satu sama lain sudah saling terintegrasi. Itu yang disebut dengan rasional tadi. Rasional sudah otomatis dia efektif dan efisien. Jadi tidak perlu lagi kita dari Pulau Kangean misalnya datang ke kantor Capil, berapa ongkos yang dihabiskan itu. Tidak perlu lagi datang dari Dungkek ke kota Sumeneb misalnya hanya untuk ngurus selembar kertas. Atau duduk antri di kantor pemerintah berjam-jam hanya menunggu surat kita diketik gitu. Kemudian nunggu lagi kepala dinas yang keluar nunggu ditanda tangan begitu kan. Betapa melelahkan dan menyakitkannya administrasi pelayanan model seperti itu. Nah, itulah yang sesungguhnya dikehendaki di dalam administrasi yang digagas oleh sistem gitu. Dan itu sudah dengan sendirinya muncul gitu dan terintegrasi. Begitu kira-kira saudara-saudara ya, pengertian administrasi secara singkat. Ini bagian dari revolusi administrasi yang memang harus mulai terus direformasi dan direformulasi, sehingga paradigma dan pandangan kita juga prakteknya tidak lagi seperti dulu, di mana kita ngurus sesuatu itu harus ke sana kemari dan menghabiskan waktu berhari-hari, juga bisa menghabiskan uang beribu-ribu, beratus-ratus ribu, bahkan bisa berjuta-juta karena biaya transportasi yang kita keluarkan. Ada pertanyaan? Nah, ini adalah arti dari pembangunan. Jadi administrasi sudah, sekarang kita ke pengertian pembangunan. Pembangunan itu adalah serangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan. Nah, kalau dia serangkaian, maka dia berarti tidak hanya satu. Artinya apa? Pembangunan itu meliputi seluruh aspek, meliputi seluruh sektor, meliputi seluruh bidang. Bidang apa? Sektor apa? Pendidikan iya, kesehatan iya, pariwisata iya, keamanan iya, sosial iya, budaya iya, pertahanan dan keamanan iya, politik iya, apalah seterusnya gitu.
Apa itu yang dimaksud dengan usaha? Usaha itu adalah upaya. Jadi kalau dia upaya, dia bukan hanya mimpi. Kalau dia bukan hanya mimpi, berarti dia ada kerja. Usaha itu berarti ada kerja. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Jadi dia serangkaian usaha, serangkaian upaya. Upaya apa? Untuk mewujudkan. Jadi seluruh rangkaian usaha itu ada yang dituju. Itu mewujudkan. Apa yang diwujudkan? Pertumbuhan. Apa pertumbuhan, saudara-saudara? Ada yang bisa jawab? Perubahan yang signifikan. Perubahan yang signifikan. Perkembangan, Pak. Tumbuh itu kemana? Ke atas, Pak, bukan ke Tumbuh samping. itu ke atas, bukan ke samping atau ke depan. Begitulah pertumbuhan. Apa maknanya tumbuh itu ke atas? Kalau dulu secara ekonomi, misalnya ukuran pertumbuhan itu soal pendapatan. Orang yang tidak memiliki pendapatan dengan pertumbuhan, kemudian ada pendapatan. Kalau dulu pendapatannya 5.000, karena ada pertumbuhan, dia naik menjadi 10.000. Paham? Kalau 10.000 ada pertumbuhan, naik ke 20.000, dan seterusnya begitu. Tumbuh ke atas. Dan mewujudkan perubahan. Perubahan itu apa artinya? Perubahan. Sesuatu yang berubah, Pak. Iya, berubah. Berubah. Apa? Berubah apa? Berubah dari buruk ke yang baik. Dari yang baik ke lebih baik. Dari lebih baik lagi, maksimal lagi ke yang terbaik. Dan seterusnya begitu. Itu perubahan namanya. Ya, misalnya dulu pendidikan kita buruk, dengan adanya pembangunan dia kemudian menjadi baik. Kalau dulu sudah baik, misalnya pelayanannya, dengan adanya pembangunan menjadi lebih baik. Kalau sudah lebih baik, dengan adanya pembangunan menjadi terbaik. Gitu. Yang terencana, jadi pembangunan itu dilakukan, saudara-saudara, secara terencana. Tidak bisa sporadis, apalagi hanya berdasarkan berdasarkan pikiran satu orang semata, enggak, tapi dia direncanakan. Makanya di dalam pembangunan yang seperti saudara pernah pelajari itu ada namanya perencanaan pembangunan. Direncanakan pembangunan itu, kemudian dilaksanakan, diimplementasi, di dalam implementasinya dikontrol. Setelah dikontrol, dia dievaluasi. Kan begitu. Kemudian muncullah menjadi rekomendasi ulang. Nah, di dalam rencana pembangunan itu ada, kalau saudara ikuti di mata kuliah perencanaan pembangunan itu, ada namanya pembangunan jangka panjang. Jangka panjang berapa tahun? Berapa tahun, saudara-saudara, jangka panjang itu? 1 sampai 5 tahun, Pak. Jangka panjang itu 20 tahun. Saudara-saudara, makanya ada nama RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ada namanya RPJM, Pembangunan Jangka Menengah. Kalau menengah itu berapa tahun? 3 tahun sampai 10 atau 5 sampai. Jangka menengah itu 5 tahun, makanya biasanya pembangunan itu ada namanya jangka menengah. Kemudian jangka pendek, berapa tahun? Kalau jangka pendek berapa tahun? Jangka pendek itu 1 tahun, makanya ada biasanya rencana pembangunan itu ada di dalam
biasanya ada di dalam APBN kalau di tingkat pusat. Kalau di tingkat daerah namanya ada di dalam APBD. Ini semester berapa ini? Semester 3, Pak. Oh, semester 3. Semester 3 sudah luar biasa ini. Oke, dilanjutkan ya, sering-sering baca, sering-sering diskusi. Nanti saudara akan semakin tajam pemahaman dan penguasaan terhadap materi-materi pembangunan dan administrasi serta kebijakan publik. Saya lanjutkan. Rencana ada jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang, atau dibalik jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Terserah nantilah. Dilakukan secara sadar, artinya tidak dia bim salabim. Abrakadabra, berdasarkan mimpi mau membangun, enggak. Dia dilakukan secara sadar. Sadar terhadap apa? Coba, saya mau tanya. Ada yang bisa jawab? Sadar ini ada ukurannya, saudara-saudara. Apa kira-kira? Coba silakan saudara jawab. Sadar akan apa yang kita kerjakan itu, Pak. Oke, sadar terhadap apa yang kita kerjakan. Apa lagi? Sadar terhadap apa yang kita kerjakan, apa lagi? Sadar terhadap apa yang harus dirubah. Sadar terhadap apa yang harus dirubah. Apa lagi? Masih ada yang kurang dekat itu jawabannya. Masih agak. Jadi dalam ilmu sosial itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, saudara-saudara. Sejauh mana kedekatan jawaban saudara terhadap apa yang saya inginkan, itulah yang sesungguhnya terjadi. Jadi makanya tidak ada yang salah. Jadi pemahaman saudara seperti itu, ya tidak bisa saya salahkan gitu, karena itu pemahaman saudara. Jadi yang ada adalah mendekatkan apa yang saya inginkan dari jawaban saudara terhadap apa yang saya inginkan di kepala saya. Ekspektasi saya apa? Harapan saya apa? Nah, itulah yang sesungguhnya kita perlu dekatkan. Nah, pendekatan-pendekatan itu dipengaruhi oleh dua hal. Ini saya biasanya saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, tapi karena saudara ada kuliah, saya sampaikan sekarang. Mendekatkan itu berdasarkan dua hal. Pertama ada namanya frame of referensi. Frame of referensi ini adalah bacaan, bingkai bacaan kita. Kalau bacaan kita sama, itu cenderung pemahaman kita, persepsi kita itu semakin dekat. Kalau bacaan kita sama. Semakin bacaan kita tidak sama, maka semakin menjauh pemahaman kita. Setuju nggak? Setuju ya kalau saya sampaikan begitu? Atau ada yang berpendapat lain? Setuju, Pak. Nah, semakin dekat, semakin mirip, semakin sama bacaan kita, maka pemahaman dan frame cara berpikir kita juga semakin dekat. Kalau sama tidak mungkin. Tidak ada orang yang pikirannya sama. Pasti ada yang berbeda. Mungkin dari 100 kesamaan ada 10 yang berbeda. Mungkin dari 100 persamaan mungkin ada 90 yang berbeda. Tapi berarti ada 10 yang sama. Tidak bisa 100-100-nya sama. Pasti itu. Kalau ada yang bilang sama, itu bukan manusia, tapi robot. Itu yang pertama, frame of referensi. Yang kedua adalah fields of experience. Apa kira-kira field of experience itu? Yaitu pengalaman kita di lapangan. Semakin sering kita bertemu di lapangan, melakukan hal-hal yang sama, atau melakukan kegiatan yang sama, kita akan semakin dekat pikiran-pikiran kita, karena pengalaman kita sama. Itu makanya orang di satu pesantren, ketika dia sudah besar, tumbuh dan kuliah, dia pemahamannya cenderung lebih memiliki banyak persamaan daripada perbedaan. Sebaliknya orang yang berbeda, misalnya lembaga pendidikannya, maka juga nanti akan semakin banyak perbedaannya dengan pihak lain. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan field of experience. Gitu. Jadi
Semakin kita memiliki banyak bacaan yang sama, semakin kita banyak memiliki pengalaman yang sama, maka juga akan semakin dekat cara berpikirnya, semakin dekat juga pemahamannya terhadap satu hal, satu topik. Itu pengantar saja. Nah, saya masuk lagi ke sadar itu tadi. Sadar terhadap apa? Saya belum menemukan kedekatan dengan yang tadi ditanyakan, yang tadi disampaikan. Apa kira-kira? Oke, kalau nggak ada saya jawab. Sadar yang pertama adalah sadar terhadap masalah yang dihadapi atau masalah yang dimiliki. Orang yang membangun atau pihak yang membangun, apakah itu pribadi, apakah itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah suatu negara, atau masyarakat dunia, yang pertama-tama kali harus disadari adalah sadar terhadap masalah yang ada. Itu kunci pertama, saudara-saudara. Karena kalau sadar terhadap masalah yang ada, berarti dia memiliki persoalan termasuk keterbatasan. Jepang misalnya, pada saat dia kalah Perang Dunia Kedua, dia mengetahui masalah yang dihadapi, bahwa negaranya sedang hancur. Kemudian infrastrukturnya hancur, ekonominya hancur lebur, warganya banyak yang mati. Nah, kemudian itu sadar yang pertama harus dihadapi. Indonesia salah satu negara yang tidak sadar terhadap masalah yang dihadapi. Bahkan hutang itu dianggap bagian dari sesuatu yang baik, padahal itu masalah. Ini akan menjadi persoalan dalam pembangunan kita nanti ke depan. Karena masalah tidak dianggap sebagai satu masalah. Nah, gitu saudara-saudara. Jadi, sadar terhadap masalah ini berarti nanti tahu bagaimana cara lembaga itu untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan cara apa? Dengan cara sadar yang kedua. Apa sadar yang kedua? Kira-kira. Coba saya ingin dengar. Peka terhadap sekitar, Bapak. Sekitar. Oke, ada yang lain? Oke, saya bantu ya. Sadar yang kedua adalah sadar terhadap potensi yang dimiliki. Sadar yang pertama adalah sadar terhadap masalah yang dihadapi. Sadar yang kedua adalah sadar terhadap potensi yang dimiliki. Saya menyebut contoh Jepang sebagai negara yang berhasil dalam pembangunan meskipun hancur lebur di Perang Dunia Kedua. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kenapa Indonesia tidak maju karena dijajah, bukan karena itu. Tapi persoalannya pada dua hal ini. Indonesia tidak sadar terhadap masalah yang dimiliki, dan Indonesia tidak sadar terhadap potensi yang dimiliki. Jepang hancur lebur di Perang Dunia Kedua, dibom negaranya, dibom nuklir, Hiroshima dan Nagasaki. Bayangkan, hampir tidak ada yang tersisa. Tapi Jepang sadar terhadap apa potensi yang dimiliki. Pada saat itu penguasa Jepang mengatakan apa yang kita miliki. Kita sudah kehilangan semuanya. Sekolah-sekolah sudah hancur, kantor-kantor sudah rusak berantakan. Lalu pertanyaannya, apa yang kita miliki dari guru-guru kita? Oh, masih ada. Dikumpulkanlah guru-guru itu. Itu potensi yang dimiliki para guru, kemudian ditampunglah siswa untuk belajar di bekas-bekas tempat-tempat yang rusak, sisa-sisa Perang Dunia Kedua. Coba bayangkan, sadar terhadap masalah, kemudian sadar terhadap potensi. Kemudian dikumpulkanlah mereka belajar dengan gigih, kemudian pelan-pelan SDM-nya dibangun, dan kemudian dalam waktu yang tidak lama kemudian negara ini menjadi negara besar lagi dan menjadi negara maju. Padahal negaranya negara kecil.
Bayangkan saudara-saudara, Jepang itu tidak memiliki sumber daya alam nuklir, tapi kenapa pembangkit listrik dan pembangkit sumber-sumber energi lainnya itu menggunakan nuklir. Bayangkan, padahal mereka tidak punya bahan sumber daya alam nuklir, karena sumber daya manusianya pintar-pintar. Gitu. Jadi mereka dapat dari mana, nggak tahu, itu rahasia mereka sebagai negara. Dari mana dapat bahan bakar nuklir untuk menghidupkan misalnya sumber daya listriknya dan seterusnya. Jadi dalam melakukan pembangunan itu, saudara-saudara harus sadar terhadap masalah yang dihadapi dan harus sadar terhadap potensi yang dimiliki. Nah, negara yang cepat berhasil dan maju itu harus bisa dua-duanya, sadar terhadap masalah, sadar terhadap potensi. Pembangunan itu dilakukan oleh suatu bangsa, tidak bisa hanya presiden, misalnya oleh menteri, oleh gubernur, oleh bupati, oleh kepala desa, nggak bisa. Dia oleh bangsa. Karena itu di dalam paradigma pembangunan kita di era modern dan di era demokrasi ini harus ada namanya partisipasi publik. Karena memang seperti itulah pembangunan itu tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, satu kelompok, tidak bisa kelompok A misalnya tanpa kelompok yang lain. Makanya perlunya ada persatuan dan kesatuan. Perlu adanya gotong royong. Gotong royong itu tidak bermakna hanya semboyan saja. Gotong royong enggak. Jadi memang harus dilibatkan seluruh pihak. Misalnya tidak bisa satu pemerintah kemudian anti terhadap tokoh-tokoh agama misalnya. Karena tokoh-tokoh agama itu dengan kesadarannya sendiri mengajarkan umatnya untuk memberikan pemahaman keagamaan. Pemahaman keagamaan itu sesungguhnya kemudian melahirkan kesadaran beragama yang baik. Kesadaran beragama yang baik itu juga melahirkan sifat apa? Sikap yang baik, budaya filantropi, suka beramal, membantu orang lain. Jadi, misalnya pemerintah tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, ada orang yang bagus agamanya itu kemudian mau berbagi kepada orang lain dengan harta yang dimiliki, dan itu bagian dari untuk memperbaiki pemahaman keagamaan seseorang itu ya tugasnya tokoh agama. Jadi memang harus saling mengisi, saudara-saudara, di antara elemen-elemen seluruh bangsa itu. Untuk bikin jalan tol misalnya, tidak bisa menteri yang mengerjakan, menteri buat kebijakannya, tapi yang bikin semen mencampur dengan besi, dengan batu, dengan pasir, air, itu ya kuli bangunan gitu. Itu masing-masing orang punya bidang, spesialisasi, tugas dan fungsi yang itu seluruhnya bagian dari fungsi dan peran dia di dalam melaksanakan program pembangunan menuju modernitas. Jadi pembangunan itu kira-kira ada goal yang ingin dicapai, ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu apa? Modernitas. Modernitas itu adalah nilai, saudara-saudara, bukan dalam bentuk fisik. Misalnya adanya bangunan gedung-gedung bertingkat, bukan semata-mata itu, tapi ada pada nilai. Apa nilai modernitas? Nilai modernitas itu adalah inovasi, ada kreativitas, ada efektivitas, ada efisiensi, gitu ya. Itu modernitas. Jadi itulah yang ingin dicapai di dalam melaksanakan program pembangunan. Selain tadi itu pertumbuhan, perubahan. Pertumbuhan dan perubahan itu juga harus menciptakan yang namanya modernitas. Nah, modernitas itulah yang mendorong kepada perubahan-perubahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang seperti saya contohkan tadi itu. Di dalam pelayanan misalnya, kita butuh apa? Butuh tadi itu. Adanya modernitas, efisiensi, efektivitas. Tidak perlu waktu lama, tidak perlu biaya banyak, dan seterusnya. Dalam rangka ujungnya pembangunan itu adalah pembinaan bangsa. Ada yang bisa memberikan penjelasan kepada saya apa yang saudara pahami dengan pembinaan bangsa ini? Dalam undang-undang pembukaan undang-undang dasar kita itu apa kira-kira? Itu adalah pembinaan bangsa. Tujuan merdeka apa? Ada yang masih ada di ruangan ini?
Iya, Pak. Iya, Bapak. Iya, Apa Pak. kira-kira pembinaan bangsa yang sesuai dengan tujuan merdekanya sebuah bangsa? Atau lebih khusus Indonesia lah. Apa menurut saudara? Ada dua. Agar dia dapat berdiri sendiri, Bapak. Kebebasan tak diakui. Kebebasan yang diakui. Itu prosesnya. Mencerdaskan. Kehidupan bangsa. Oke, mencerdaskan ibu bangsa. Selain mencerdaskan ibu bangsa apa? Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dunia. Oke. Selain itu, Agar bangsa Indonesia dapat berdiri sendiri, Bapak. keadilan sosial dan Bagi Menciptakan seluruh rakyat keadilan. Indonesia. menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu artinya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu artinya adalah membuat satu bangsa itu kenyang dan kenyang dan Pintar. kenyang dan pintar. Itulah tujuan dari pembangunan. Itulah tujuan dari negara merdeka, supaya rakyatnya kenyang dan pintar, supaya rakyatnya tidak lapar dan tidak bodoh. Itulah tujuan pembangunan sesungguhnya, saudara-saudara. Apakah satu negara atau satu daerah membangun ini, membangun itu? Kalau orang miskin masih banyak, itu berarti gagal pembangunannya. Kalau orang bodoh masih banyak, itu masih gagal pembangunannya. Jadi sederhana mengukur pembangunan itu berhasil apa tidak, itu saja dua. Orang bodoh masih banyak atau tidak, orang lapar atau orang miskin masih banyak atau tidak. Udah, itu aja ukurannya. Orang pembangunan. Kalau ditanya misalnya berhasil atau tidak. Tidak diukur oleh misalnya gedung-gedung yang bertingkat, semakin banyak gedung. Itu hanya sarana saja, upaya saja. Bahwa dengan membangun gedung itu sarana, makanya namanya sarana prasarana, infrastruktur namanya. Tapi bukan itu tujuan pembangunan, itu adalah sarana, itu adalah infrastruktur. Tujuannya itu adalah supaya bangsa itu tidak bodoh dan bangsa itu tidak lapar. Oke, administrasi pembangunan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial. Itu adalah pengertian administrasi pembangunan. Dia adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan masyarakat. Artinya kira-kira administrasi pembangunan itu adalah kegiatan atau proses pelayanan di dalam melaksanakan program pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah administrasi pembangunan, saudara-saudara. Secara mudah bisa saudara baca di dalam PDF yang nanti saya bagikan dan saudara lihat di video yang saya share nanti. Ada pertanyaan saudara-saudara sebelum saya beralih ke slide saya yang lain? Nah, ini slide saya yang terakhir nih. Fungsi administrasi pembangunan. Pertama adalah menyusun kebijakan. Itu fungsi administrasi pembangunan. Kalau tadi, karena administrasi pembangunan itu adalah serangkaian proses pelayanan yang dilakukan untuk menjalankan program-program yang berkaitan dengan pembangunan. Apa pembangunannya di situ? Untuk meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan berarti ukurannya ekonomi dan memperbaiki kehidupan sosial tadi itu. Nah, yang pertama kali dilakukan di dalam administrasi publik itu adalah penyusunan kebijakan administrasi negara. Makanya aku bilang tadi bahwa kita mahasiswa di administrasi publik ini itu kemampuan dan pemahamannya itu dua. Kemampuan dan pemahaman terhadap pembangunan, kemampuan pemahaman terhadap administrasi atau kebijakan publik. Karena muter di situ itu adalah administrasi publik. Maka administrasi pembangunan itu adalah dapat membuat atau menyusun kebijakan administrasi negara. Administrasi negara itu sama dengan administrasi publik. Karena negara ngurus kepentingan
publik, ya. The development of administration. Jadi administrasi pembangunan. Jadi menyusun administrasi yang berkaitan dengan pembangunan, meliputi bidang organisasi. Organisasi itu maksudnya apa? Aktor. Aktor itu lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan. Misalnya meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif, kelembagaan yang ada di pemerintahan itu apa saja? Mulai dari pusat, provinsi, daerah, sampai kemudian desa, gitu ya. Jadi penyusunan kebijakan pada level itu harus mampu di dalam rangkaian apa yang dikerjakan oleh administrasi pembangunan. Tidak hanya secara kelembagaan, tapi secara aktor sampai kepada personil yang ada di lembaga-lembaga itu yang disebut dengan kepegawaian. Jadi orang-orangnya bagaimana, makanya di dalam administrasi publik atau administrasi negara itu dikenal namanya misalnya remunerasi, pemberian tunjangan kepada para pegawai. Ada prinsip namanya reward in punishment, pemberian sanksi dan pemberian penghargaan, gitu kan. Tata laksanaan, misalnya the right man on the right place, meletakkan orang yang benar di tempat yang benar, sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Misalnya kalau dia latar belakangnya pendidikan, maka ditaruh di dinas pendidikan. Kalau dia orang perikanan, ditaruh di dinas perikanan misalnya. Tidak orang ahli agama, tapi ditaruh di bidang kesehatan dan lain-lain. Begitu pula di dalam menyusun dan mempersiapkan sarana-sarana, infrastruktur gitu. Itu di dalam fungsi administrasi pembangunan yang pertama, penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan itu tadi. Mulai dari organisasinya, lembaganya, kepegawaiannya, tata laksananya, sarana prasarana dan infrastrukturnya. Gitu ya. Kemudian pembangunan administrasi untuk mendukung perumusan kebijakan. Jadi di dalam pelaksanaannya itu juga menjadi bagian dari administrasi pembangunan. Kalau tadi di dalam penyusunannya, sekarang di dalam perumusan dan implementasinya. Makanya di dalam ilmu kebijakan publik itu ada namanya implementasi kebijakan, ada evaluasi kebijakan. Jadi itu bagian dari fungsi administrasi pembangunan. Jadi tidak hanya menyusun kebijakan, tapi juga ikut merumuskan dan melaksanakan pelaksanaannya sehingga berjalan secara efektif. The administration of development process. Proses pembangunan administrasi itu bisa dikerjakan secara efektif dan efisien. Mana yang bisa dilakukan secara lebih cepat, itu yang dilakukan. Mana yang bisa dilakukan secara efisien, itu yang dilakukan. Mana yang bisa dilakukan secara lebih efektif, itu yang dilakukan, itu yang dipilih. Nah, di dalam pelaksanaannya itu juga melibatkan ilmu yang namanya administrasi pembangunan. Ini dikemukakan oleh Bintoro Cokrohamijoyo. Silakan buka buku yang berkaitan dengan itu, saudara-saudara. Jadi administrasi pembangunan itu sangat penting di dalam proses pembuatan kebijakan publik dan di dalam merumuskan kegiatan pembangunan dari awal, mulai dari perencanaan, kemudian perumusan kebijakan, pelaksanaan, tadi disebut dengan leading, kemudian kontrol, mengawasi maupun mengevaluasi, bahkan kemudian sampai memberikan rekomendasi. Rekomendasi itu kemudian dijadikan lagi kebijakan baru untuk melaksanakan kebijakan atau program pembangunan berikutnya. Itu saudara-saudara kira-kira penjelasan saya di dalam pengantar administrasi pembangunan ini. Materi-materi yang berkaitan dengan tulisan saya bisa saudara lihat di website saya www.muhammadhidayaturrahman.com. Di website saya itu sudah ada di sana materi-materi yang bisa saudara baca, baik yang berkaitan dengan artikel maupun dengan buku-buku yang sudah saya tulis berkaitan dengan politik dan pembangunan. Oke, kawan-kawan, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini.
Kalau nggak ada, saya cukupkan. Terima kasih atas perkenan dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan silakan nanti diakses kembali materi yang sudah saya bagikan di PDF maupun yang saya bagikan melalui link channel YouTube untuk saudara bisa saudara ingat-ingat kembali